Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya, Atif Ras Aprilia, dan 4 rekan saya, yaitu Fikri Fahsan, Satria Yusuf, Safira Devania, dan Vivi Alpiani, akan membahas bab 5 pelajaran sejarah Indonesia, yakni sistem dan struktur politik ekonomi Indonesia pada masa reformasi, khususnya pada subbab masa pemerintahan Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarno Putri. Berikut penjelasannya. Yang pertama, masa pemerintahan Abdurrahman Wahid. Berikut adalah biografi singkat dari Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Yang pertama adalah nama Dr. Kiai Haji Abdurrahman Wahid LC, dilahirkan dengan nama Abdurrahman Ad-Dakhil, lebih dikenal dengan nama Gus Dur. Beliau lahir pada tanggal 7 September 1940 di Jombang, Hindia Belanda. Beliau wafat pada tanggal 30 Desember 2009 pada umur 69 di Jakarta, Indonesia. Beliau memiliki istri yang bernama Sinta Nuriyah. Beliau pun pendiri partai, yaitu Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Kemudian beliau berpendidikan yang pertama di SD Kris, kemudian beliau pindah ke SD Mataram Perwari, lalu di SMP di Pondok Pesantren Krapyak, kemudian Pesantren Tegal Rejo, kemudian Pesantren Tambak Beras, lalu di Universitas Al-Azhar Cairo, Mesir, lalu yang terakhir di Universitas Baghdad, Irak. Beliau karirnya yang pertama Ketua Umum PBNU pada tanggal 1984 sampai 1994. Yang kedua sebagai anggota MPR dari Golkar. Yang ketiga Ketua Dewan Penasihat PKB pada tahun 1998. Dan yang keempat adalah Presiden Indonesia keempat pada tahun 1999 sampai 2001. Sejarah pengangkatan Gus Dur. Masa pemerintahan Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang sering kita sebut dengan Gus Dur dimulai dari sidang umum MPR yang diselenggarakan pada tanggal 1 sampai 21 Oktober tahun 1999. Pembacaan pidato pertanggungjawaban Presiden B.J. Habibie tersebut ditolak oleh segenap anggota dengan menggunakan voting. Suara yang menolak sebanyak 355 dan yang menerima sebanyak 322 suara, yang absen 9, sedangkan yang tidak sah ada 4 suara. Dengan demikian, B.J. Habibie tidak dapat maju mencalonkan diri menjadi Presiden Republik Indonesia selanjutnya. Akhirnya diadakan pemilu pada tahun 1999 dengan hasil PKB memenangkan 12% suara, sedangkan PDIP memenangkan 33% suara. Dengan kemenangan partainya, Megawati memperkirakan akan memenangkan pemilihan presiden pada sidang umum MPR. Namun, PDIP tidak memiliki mayoritas penuh, sehingga membentuk aliansi dengan PKB. Pada Juli, Amin Rais membentuk Poros Tengah, yaitu koalisi partai-partai Muslim. Poros Tengah mulai mendominasikan Gus Dur sebagai kandidat ketiga pada pemilihan presiden, dan komitmen PKB terhadap PDIP pun mulai berubah. Pada tanggal 7 Oktober tahun 1999, Amin dan Poros Tengah secara resmi menyatakan Abdurrahman Wahid sebagai calon presiden. Pada tanggal 19 Oktober, MPR menolak pidato pertanggungjawaban Habibie dan ia mundur dari pemilihan presiden. Beberapa saat kemudian, Akbar Tanjung yang merupakan Ketua Golkar dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR menyatakan Golkar akan mendukung Gus Dur pada 20 Oktober 1999. MPR kembali berkumpul dan mulai memilih presiden baru. Abdurrahman Wahid kemudian terpilih menjadi Presiden Indonesia keempat dengan perolehan suara sebanyak 373 suara, sedangkan Megawati memperoleh suara sebanyak 313 suara. Tidak senang karena calon mereka gagal memenangkan pemilihan, pendukung Megawati mengamuk dan Gus Dur menyadari bahwa Megawati harus terpilih sebagai wakil presiden. Setelah meyakinkan Jenderal Wiranto untuk tidak ikut serta dalam pemilihan wakil presiden dan membuat PKB mendukung Megawati,
Gus Dur pun berhasil meyakinkan Megawati untuk ikut serta. Pada 21 Oktober 1999, Megawati pun ikut serta dalam pemilihan wakil presiden dan berhasil mengalahkan Hamzahas dari P3. Selanjutnya yaitu masa awal pemerintahan Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Kabinet pertamanya, yaitu Kabinet Persatuan Nasional, adalah kabinet koalisi yang meliputi anggota berbagai partai politik, di antaranya PDIP, PKB, Golkar, PPP, PAN, dan Partai Keadilan atau PK, serta Non-Partipan dan TNI juga ada dalam kabinet tersebut. Kemudian, Gus Dur mulai melakukan 2 reformasi pemerintahan. Reformasi pertama adalah membubarkan Departemen Penerangan, senjata utama rejim Soeharto dalam menguasai media. Reformasi kedua adalah membubarkan Departemen Sosial yang korup. Rencana Gus Dur adalah memberikan Aceh referendum, namun referendum ini menentukan otonomi bukan kemerdekaan seperti referendum Timur Timur. Gus Dur juga mengadopsi pendekatan yang lebih lembut terhadap Aceh dengan mengurangi jumlah personel militer. Pada 30 Desember, Gus Dur mengunjungi Jayapura di Provinsi Irian Jaya. Selama kunjungannya, berhasil meyakinkan pemimpin-pemimpin Papua bahwa ia mendorong penggunaan nama Papua. Pada Januari tahun 2000, Gus Dur melakukan perjalanan ke luar negeri ke Swiss untuk menghadiri Forum Ekonomi Dunia dan mengunjungi Arab Saudi dalam perjalanan pulangnya. Pada Februari, melakukan perjalanan luar negeri ke Eropa dan mengunjungi negara lainnya. Pada Maret, pemerintahan Gus Dur mulai melakukan negosiasi dengan Gerakan Aceh Merdeka atau GAM. Skandal yang terjadi pada era Abdurrahman Wahid. Yang pertama adalah Bulog Gate, merupakan dugaan penyelewengan dana milik Yayasan Bina Sejahtera Yantera, Badan Urusan Logistik atau Bulog, 4 juta dolar Amerika. Yang menjadi skandal adalah hal ini dilakukan oleh keponakan Gus Dur sendiri, yakni Alip Agung Suwondo. Dengan tujuan Alip Agung Suwondo menggelapkan dana untuk membantu rakyat Aceh dalam menghadapi pemberontakan GAM atau Gerakan Aceh Merdeka. Yang kedua adalah Brunei Gate, merupakan penyelewengan dana sumbangan dari Sultan Brunei Darussalam yakni Sultan Hasan al-Bolkiah, 2 juta dolar Amerika Serikat untuk kepentingan rakyat Aceh dan kepentingan pribadi. Dari kedua kasus ini, DPR membentuk pansus atau panitia khusus. Nah, walaupun tidak ada bukti yang kuat, DPR tetap mengeluarkan 2 memorandum untuk mendengarkan kesaksian Gus Dur. Berhubung dengan memorandum yang telah dibuat oleh DPR sebelumnya, Gus Dur tidak mengindahkan memorandum pertama. Pada November 2000, Gus Dur memberikan jawaban yang dianggap tidak memuaskan oleh DPR. Selanjutnya, Gus Dur tidak memenuhi memorandum kedua, yakni pada Januari 2001. Ia mengeluarkan dekret Presiden 21 Juni 2001 yang membubarkan DPR dan Partai Golkar serta menggelar pemilu dalam 1 tahun. Sehingga dapat dipahami bahwasanya alih-alih memenuhi memorandum yang kedua, Gus Dur malah membuat dekret presiden yang membubarkan DPR, Partai Golkar, serta menggelar pemilu dalam waktu 1 tahun. Nah, hal tersebut membuat MPR menggelar sidang istimewa pada tanggal 23 Juli 2001, sehingga didapati kesimpulan menurunkan Gus Dur sebagai presiden, mengangkat Megawati yang saat itu sebagai wakil presiden Gus Dur menjadi presiden penggantinya. Nah, keputusan MPR ini didukung oleh polisi, militer, bahkan sebagian besar rakyat.
Selanjutnya yaitu kelebihan dari Kiai Haji Abdurrahman Wahid, yaitu toleran dan pluralisme, merayakan tahun baru Imlek, meresmikan agama Konghucu, melindungi hak minoritas, mengkritik rejim Orde Baru, dan berusaha menjalin hubungan baik dengan negara lain termasuk Israel. Sedangkan kekurangannya yaitu tidak disiplin, kontroversial seperti menghapus larangan terhadap PKI dan paham Marxisme-Leninisme, serta mengizinkan pengibaran bintang kejora di Papua, tidak konsisten, tidak memiliki visi misi yang jelas dalam mengatasi masalah negara, serta lemah terhadap penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Adapun kebijakan-kebijakan Presiden Abdurrahman Wahid. Yang pertama, ada mengganti nama Irian Jaya menjadi Papua. Yang kedua, menjadikan tahun baru Imlek menjadi hari libur nasional. Yang ketiga, pencabutan larangan penggunaan huruf Tionghoa. Yang keempat, ada meliburkan kegiatan sekolah selama bulan Ramadan. Yang kelima, melakukan negosiasi dengan Gerakan Aceh Merdeka atau disebut GAM. Yang keenam, melakukan beberapa kunjungan ke luar negeri. Yang ketujuh, ada membubarkan kementerian yang terlibat korupsi. Yang kedelapan, memberikan Aceh referendum otonomi. Yang kesembilan, ingin mereformasikan militer. Yang kesepuluh, ada pencopotannya beberapa menteri yang tidak menurutinya atau tidak sejalan dengannya, seperti Yusuf Kala, Menteri Perindustrian Perdagangan, Laksamana Soekardi, Menteri BUMN, Wiranto, Menko Polhukam, dan Yusril Ihja Mahendra, Menkumham, dan Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Menko Polsoskam, dan lain sebagainya. Sehingga meregangkan hubungan dengan beberapa partai seperti Golkar dan PPP. Yang selanjutnya ada berusaha membuka hubungan dengan Israel. Dan yang selanjutnya menghapus TAP MPRS yang melarang Marxisme dan Leninisme. Dan selanjutnya mengizinkan bendera bintang kejora berkibar di Papua Barat, asalkan bendera tersebut di bawah bendera Indonesia. Yang terakhir ada mengeluarkan dekret presiden untuk membekukan DPR atau MPR. Yang kedua, masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri. Selanjutnya ada biografi singkat dari Megawati. Megawati memiliki nama yaitu Diah Permata Megawati Setiawati Soekarno Putri. Beliau lahir pada tanggal 23 Januari 1947. Beliau adalah Presiden Indonesia yang kelima yang menjabat sejak 23 Juli 2001 sampai 20 Oktober 2004. Ia merupakan Presiden wanita Indonesia pertama dan putri dari Presiden Indonesia pertama Soekarno. Megawati lahir di Yogyakarta dari pasangan Soekarno dan Fatmawati. Megawati adalah anak kedua dan putri pertama Soekarno. Dia dibesarkan di Istana Merdeka. Beliau yang kemudian mengikuti jejak ayahnya menjadi Presiden Indonesia. Pada 20 September 2004, ia kalah suara dari Susilo Bambang Yudhoyono dalam pemilu presiden 2004 putaran yang kedua. Megawati juga merupakan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP sejak memisahkan diri dari Partai Demokrasi Indonesia pada tahun 1999. Selanjutnya adalah sejarah pengangkatan Megawati. Dari tahun 1999 sampai tahun 2001, Megawati menjabat sebagai Wakil Presiden pada pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Pada tanggal 23 Juli, MPR mengadakan Sidang Istimewa atau SI yang digelar untuk menyikapi langkah Presiden Gus Dur yang mengeluarkan maklumat Presiden RI. MPR yang kala itu dipimpin oleh Muhammad Amin Rais pun bereaksi atas keluarnya maklumat tersebut. MPR bersidang, kemudian memberhentikan Gus Dur melalui ketetapan MPR RI nomor 2/MPR/2001. Beberapa jam kemudian, MPR mengangkat Megawati Soekarno Putri menjadi presiden kelima. Mulai jam ini, detik ini, bangsa Indonesia memiliki presiden baru, yaitu Presiden Megawati Soekarno Putri, ujar Amin Rais.
Dalam SI tersebut, 591 anggota MPR, termasuk FKB dan FPDKB, setuju mengangkat Megawati sebagai presiden setelah sebelumnya MPR memberhentikan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dari kursi kepresidenan. Dalam SI tersebut, Megawati secara resmi dilantik menjadi Presiden Indonesia pada pukul 17.20 waktu Indonesia Barat. Megawati dilantik pada tanggal 23 Juli 2001 di Gedung Nusantara MPR atau DPR. Selanjutnya, masa awal pemerintahan Megawati Soekarno Putri dengan mengawali tugasnya sebagai Presiden kelima Republik Indonesia dengan membentuk Kabinet Gotong Royong. Kabinet ini memiliki 5 agenda utama, yakni yang pertama membuktikan sikap tegas pemerintah dalam menghapus KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang kedua, menyusun langkah untuk menyelamatkan rakyat dari krisis yang berkepanjangan. Yang ketiga, meneruskan pembangunan politik. Yang keempat, mempertahankan supremasi hukum dan menciptakan situasi sosial kultural yang kondusif untuk memajukan kehidupan masyarakat sipil. Dan yang kelima, menciptakan kesejahteraan dan rasa aman masyarakat dengan meningkatkan keamanan dan hak asasi manusia. 5 agenda ini melahirkan kebijakan-kebijakan yang diterapkan Megawati. Berikut adalah berakhirnya masa pemerintahan Megawati. Megawati Soekarno Putri mundur dari kursi presiden. Pasalnya, Mega dinilai tidak bisa membawa perubahan, berarti juga tidak mempunyai visi pemerintahan. Melihat pemerintahan pimpinan Megawati sangat tidak peduli dengan perubahan yang didambakan rakyat. Itu terjadi karena Megawati tak punya visi dan misi yang jelas dalam menghala kekuasaan. Megawati sangat tidak paham konsep perubahan sebagai hasil dari reformasi, padahal konsep-konsep perubahan itu sudah termasuk dalam ajaran Bung Karno sebagai strategi pembangunan. Baik, selanjutnya adalah skandal yang terjadi pada masa era Megawati Soekarno Putri. Yang pertama ada sistem outsourcing. Salah satu kebijakan yang menuai kritik adalah diperkenalkannya sistem kerja alih daya atau outsourcing. Kebijakan ini lahir melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang disahkan pada masa kepemimpinannya. Meskipun undang-undang ini mengatur keberadaan perusahaan penyedia tenaga kerja, banyak buruh yang memprotes karena dianggap tidak menjanjikan kepastian kesejahteraan buruh. Outsourcing juga memungkinkan buruh kehilangan tunjangan pekerjaan dan memiliki waktu kerja yang tidak pasti karena tergantung pada kesepakatan kontrak. Yang kedua ada peristiwa Kuda Tuli. Pada tahun 1996, PDI Suryadi melakukan perlawanan terhadap PDI Megawati yang mengakibatkan terjadinya peristiwa Kuda Tuli. Pemerintah Orba tidak mengakui PDI Megawati dan melarangnya tampil di kancah politik. Setelah era Orba berakhir pada tahun 1998, Megawati tetap tampil sebagai politikus yang memiliki banyak simpatisan. Dapat diketahui bahwasanya dahulu PDI itu terbagi menjadi 2. Ada PDI Megawati dan PDI Suryadi. PDI Suryadi di backing langsung atau didukung langsung oleh Orba, atau dapat kita pahami sebagai kaki tangan Orba, sedangkan PDI Megawati di sana bertindak sebagai oposisi. Sempat terjadi bentrokan, bahkan terjadi pertumpahan darah antara kedua kubu PDI tersebut. PDI Megawati mendapatkan banyak simpatisan dan banyak dukungan dari rakyat, sehingga PDI Megawati tetap tampil dan eksis bahkan ketika Orba hancur. Yang selanjutnya adalah skandal korupsi BLBI. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pernah menelisik keterlibatan pemerintahan Megawati dalam penerbitan surat kuasa lembaga penjamin simpanan (SKL) dalam skandal BLBI. Namun, kasus ini menguap setelah
Abraham Samad yang memimpin KPK ditetapkan sebagai tersangka pemalsuan dokumen oleh Polri. Megawati Soekarnoputri adalah sosok yang kontroversial tentu dan memiliki pengaruh besar dalam politik Indonesia. Meskipun kebijakannya menuai kritik, ia tetap menjadi tokoh yang dikenang dalam sejarah negara kita. Betul, mungkin kasus kontroversial lainnya adalah seperti menjual pulau dan menjual satelit Indonesia kala itu. Selanjutnya, kelebihan dari Megawati Soekarnoputri. Yang pertama, mampu menstabilkan fundamen atau asas dasar dari ekonomi makro. Yang kedua, mulai didirikan KPK yang bertugas memberantas KKN. Yang ketiga, berhasil membawa Indonesia keluar dari IMF. Dan yang keempat, berhasil menyehatkan kembali perbankan nasional yang keterpurukan pasca krisis ekonomi 1998. Sedangkan kekurangannya yang pertama dianggap gagal dalam menjalankan agenda reformasi. Yang kedua, terdapat dugaan akan adanya kepentingan ekonomi dan politik di balik pemerintahan Presiden Megawati. Yang ketiga, kurang memiliki pemahaman yang baik di bidang ekonomi sehingga berbagai kebijakan yang dikeluarkan justru tidak berpihak pada masyarakat. Adapun kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Megawati Soekarnoputri, yang pertama di bidang politik, yaitu sistem kepartaian baru. Yang kedua, sistem pemilu yang baru, pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung. Yang ketiga, menerapkan mekanisme pergantian antar waktu atau recall, yang bisa disebut dengan hak partai untuk memberhentikan anggotanya dari Dewan Perwakilan Rakyat. Selanjutnya ada di bidang ekonomi. Yang pertama, melakukan rangka stabilisasi fiskal atau memulihkan fungsi intermediasi perbankan dan perbaikan ekonomi makro. Yang kedua, menerapkan kebijakan moneter yang dipraktikkan oleh Bank Indonesia yang mengatasi inflasi dengan cara mengendalikan jumlah uang yang beredar. Yang keempat, mendorong direalisasikannya investasi asing supaya pertumbuhan ekonomi Indonesia meningkat. Yang kelima, membentuk tim pertumbuhan investasi yang ia pimpin langsung. Yang keenam, melakukan peningkatan kepastian hukum lewat program reformasi hukum supaya investor tidak khawatir saat menanamkan saham di Indonesia. Yang ketujuh, menerapkan kebijakan imbal beli guna mendorong peningkatan ekspor non-migas di Indonesia. Selanjutnya ada di bidang sosial. Yang pertama, membentuk Komite Penanggulangan Kemiskinan atau disebut KPK. Yang kedua, program beras rakyat miskin atau Rakskin yang dijual dengan harga 1.000 per kilo. Yang ketiga, di bidang kesehatan, Megawati mengeluarkan kartu sehat, yaitu program pelayanan kesehatan gratis bagi penduduk miskin. Yang keempat, di bidang pendidikan, Megawati mengalokasikan dana untuk sektor pendidikan dan pendidikan di luar sekolah. Yang kelima, bidang keamanan negara, Megawati menjalin hubungan kerjasama internasional khususnya bersama negara Asia Tenggara untuk melawan terorisme. Hasilnya diterbitkan Perpu tentang anti terorisme yang kemudian diresmikan menjadi UU anti terorisme. Berkat UU ini, pelaku bom Bali tahun 2002 ditangkap dan hukum mati. Yang selanjutnya ada di bidang hukum. Yang pertama, merumuskan konsep reformasi hukum yang penuh. Yang kedua, mengkaji perundangan yang berlaku, merevisi dan memperbarui. Yang ketiga, menerbitkan sejumlah ketentuan perundangan baru. Yang keempat, memperbarui ketentuan perundangan untuk mengoptimalkan peran dan fungsi para pelaku hukum. Yang kelima, menuntaskan masalah-masalah hukum di masa lalu. Yang keenam, menerbitkan ketentuan perundangan tentang HAM. Nah, adapun peristiwa penting pada zaman Megawati Soekarnoputri, adanya UU anti terorisme yang tadi saya disebutkan dalam bidang hukum. Nah, yang dikeluarkan oleh Presiden Megawati sehingga pelaku bom Bali berhasil ditangkap dan dihukum mati. Amrozi dan Imam Samudra divonis hukum mati, sedangkan Ali Imron dijatuhi hukum penjara seumur hidup. Selanjutnya adalah sesi diskusi. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan pada kolom komentar. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.